Halo semuanya, The Trader here. Di video kali ini kita akan bahas mengenai apakah trading 1 jam sehari itu cukup. Nah, kamu pasti pernah berpikir ya dengan kalimat ini atau pernah dengar kalimat ini. Dan kedengarannya enak banget ya kan teman-teman. Tidak perlu lama di depan chart, tetap bisa profit, bisa punya waktu yang bebas dan bisa ngapa-ngapain gitu ya kan. Tapi pertanyaannya, apakah ini realistis atau cuma marketing yang buat kita tertarik untuk trading? Nah, di video kali ini kita akan bahas secara jujur apakah hal itu mustahil atau tidak, atau hanya sekedar bualan belaka saja. Nah, untuk teman-teman yang sedang mencari komunitas untuk trading ataupun informasi tentang trading, di komunitas kita menyediakan berbagai macam informasi serta market outlook yang update setiap harinya, teman-teman. Nanti di sana teman-teman bisa dapatkan berbagai macam akses informasi dan market outlook itu tentunya. Nah, dan itu juga akan update setiap hari ya. Dan untuk gimana cara joinnya, cukup klik link yang ada di deskripsi ya, teman-teman. Oke, untuk tidak berpanjang-panjang, mari kita masuk ke materi pembahasannya. Nah, yang pertama, kenapa konsep ini menarik? Ya kan? Apa sih yang buat tertarik? Mari kita jujur dulu, siapa yang tidak mau kerja cuma sehari bisa dapat profit jutaan, ya kan? Apalagi kalau hasilnya bisa menghasilkan dengan sangat baik. Konsep ini menarik karena menjanjikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah efisiensi waktu, kebebasan, serta tentu saja adalah hasil. Dan sebenarnya ada benar atau tidaknya itu sangat dan sebenarnya ada benarnya, tapi tidak sesederhana itu, teman-teman. Ya. Dan itu bukan hal yang mustahil juga sebenarnya. Karena 1 jam ya dalam sehari itu sebenarnya cukup untuk kita menganalisa dan menentukan entry posisi yang kita inginkan. Kenapa? Karena jika teman-teman sudah memiliki pengalaman atau jam terbang ya di market, itu bukan suatu hal yang mustahil ya. Bukan akal-akalan marketing orang-orang di luar sana, tetapi itu adalah kenyataannya juga. Dan sebenarnya kita juga ini ya terdoktrinnya itu kan sebenarnya bisa dibilang salah. Harus lihat chart setiap hari, ini itu, pantengin terus dia kan 24/7. Sebenarnya itu tidak salah juga, karena untuk awal-awal itu adalah hal yang perlu juga. Tetapi tidak sampai 24 jam juga kita ngeliatin chart. Cukup 8 jam atau 5 jam itu udah cukup, karena kan kita belajar ya. Dan belajar itu lebih cepat dengan praktek. Itu dia. Untuk kita belajar di awal itu penting, tapi untuk 1 jam itu sebenarnya tidak mustahil untuk teman-teman yang udah memiliki pengalaman serta pelajaran yang cukup untuk teman-teman ya. Dan itu hal itu ya wajar sebenarnya. Yang salah itu ngelihatin chart 24 jam per 7 ya. Itu salah. Oke. Yang selanjutnya itu adalah yang tidak diceritakan. Apa sih yang tidak diceritakan? Nah, yang sering tidak dibahas itu adalah 1 jam itu hanya bagian eksekusi, bukan keseluruhan proses. Trader yang terlihat trading 1 jam biasanya sudah punya sistem, ya kan? Punya pengalaman, tahu apa yang dicari. Mereka tidak perlu mulai dari nol setiap harinya. Mereka hanya menjalankan ya planningnya aja atau rencananya. Itu dia tadi teman-teman. 1 jam itu untuk eksekusi doang, mulai dari buka laptop ya kan atau komputer, melihat chart, membaca fundamental ataupun teknikal, tentuin metodenya, metodenya itu kan udah ditentuin ya. Tentuin area entry, pasang SL, pasang TP, selesai. Itu nggak bakal habis 1 jam juga sebenarnya. Kecuali kita ngelakuin hal-hal lain ya, entah itu nonton YouTube, entah itu apapun. Sebenarnya 1 jam itu lebih dari cukup untuk kita menentukan entry posisi ya. Dan itu juga nggak sesimpel itu juga sebenarnya. Karena ada pengalaman, ada sistem trading yang udah dijalankan, ada manajemen ketat yang sudah ditetapkan. Itu komponen-komponen penting yang udah dikuasai. Jadi kita setiap kali buka komputer ataupun laptop itu nggak mesti ini harus ngapain ya, tengok inilah, tengok itulah, buka materi ini, nggak ya. Mereka yang udah bisa 1 jam 1 hari itu sudah memiliki pengalaman, punya ilmu yang memadai dan sistem trading yang sudah terukur. Jadi 1 jam itu sebenarnya udah oke teman-teman.
ya. Jangan berkecil hati. Teman-teman tetap belajar, pahami metode tradingnya, dalemin, dan nanti juga bakal bisa ngerasain itu. Nggak bakal ngelihat chart selama seharian itu nggak akan. Jadi ya bakal di sana juga, tapi tetap nikmati aja prosesnya teman-teman. Oke? Yang selanjutnya itu untuk pemula tidak realistis sebenarnya ya. Untuk pemula itu nggak realistis karena kalau teman-teman masih di tahap belajar, ya, trading 1 jam sehari biasanya tidak akan cukup. Karena teman-teman masih perlu belajar chart, memahami struktur market, evaluasi trade, dan latihan membaca kondisi market. Kalau dipaksakan hanya 1 jam 1 hari, ya, yang ada teman-teman akan terburu-buru, kurang paham, dan lebih banyak salahnya ketimbang betul. Karena 1 jam untuk pemula itu nggak cukup, teman-teman. Mulai dari memahami pergerakan market, ya kan, membaca struktur market, apakah ada chart pattern ataupun candlestick pattern, ya kan, membaca ini karakteristik, memahami karakteristik market itu nggak cukup dalam 1 jam. Atau 1 bulan itu juga nggak cukup sebenarnya teman-teman. Jadi memang butuh waktu dan kesabaran. Kalau untuk trader pemula itu memang tidak sangat ini ya, sangat tidak realistis bahkan perlu waktu ya lebih lah dari 1 jam, 5 jam ya kan. Kayak waktu kita belajar biasa, seperti belajar ya kan. Kita membaca pelan-pelan, mempraktekannya dan mengevaluasi apakah ada kesalahan atau tidak ya kan. Ya seperti belajar pada umumnya teman-teman. Dan nikmati aja prosesnya. Nanti juga bakal bisa ngerasain. Dan kalau dipaksain itu tadi, teman-teman jadi tidak tentu arah ya kan, kurang paham mengenai apa yang teman-teman lakuin dan banyak salahnya ketimbang betulnya nanti teman-teman. Jadi lebih baik pelan-pelan, step by step. Untuk awal-awal itu tidak masalah, tapi untuk yang sudah ini ya udah pengalamannya udah banyak ya 1 jam itu sebenarnya udah cukup banget begitu. Oke? Untuk selanjutnya bisa realistis tapi ada syaratnya teman-teman. Trading 1 jam sehari bisa jadi realistis kalau teman-teman sudah melakukan beberapa hal di bawah ini. Punya sistem yang jelas ya, itu metode, eh, apapun itu ya kan, money management, ya kan, apapun itu tentang teknikal ataupun fundamental. Dan selanjutnya itu adalah tahu setup yang dicari, disiplin menunggu, tidak overtrade. Nah, ini adalah beberapa hal yang seharusnya sudah teman-teman miliki jika teman-teman bisa trading 1 jam dalam 1 hari. Di tahap ini teman-teman tidak perlu melihat chart terus-terusan karena teman-teman tahu kapan harus masuk dan kapan harus diam, ya, atau tidak trading maksudnya. Kita udah tahu karena kita udah punya sistem yang jelas ya kan, itu metode. Ketika metode kita melihat ini adalah ada peluang nih bisa entry, ya kita entry sesuai metode kita. Resikonya berapa, lot yang digunakan berapa, kapan harus keluar, ya kan, kapan harus TP, itu kita udah tahu. Dan tahu juga setup yang dicari seperti apa, tergantung dari metodenya tadi. Kalau saya kan pakai support resistant breakout. Ketika itu sudah terjadi dan misalnya ada resisten di breakout ke atas lagi. Nah, itu kan udah masuk dalam kategori sistem saya atau metode saya. Jadi saya bakal masuk. Gunakan money manajemennya sesuai dengan plan, atur lotnya sesuai plan. Ya udah entry, lupakan. Itu aja. Dan ketika tidak ada hal itu yang terjadi di market, saya bakal ya udah jalani aja dulu. Kalau di hari itu juga tidak keluar sampai tutup market, ya kita nggak trading. Ngapain trading ya kan? Ketika tidak ada setup ya udah nikmati waktunya aja entah itu main HP atau bercengkrama dengan keluarga. Jadi kita akan terhindar dari yang namanya overtrade. Itu dia teman-teman. Oke? Dan yang selanjutnya adalah masalah sebenarnya bukan waktu tapi kualitas. Banyak trader yang fokus ke berapa lama saya harus trading. Padahal yang lebih penting adalah apa yang harus saya lakukan saat trading. 1 jam dengan fokus, disiplin, dan sistem yang jelas jauh lebih baik daripada 5 jam tanpa arah. Trading bukan soal durasi, tapi soal kualitas keputusan, teman-teman. Karena ketika yang 1 jam tadi ini, dia sudah mengetahui apa yang dia lakukan dan sudah paham dengan metode yang dia gunakan, money manajemennya sudah oke. 1 jam tadi itu sudah sangat bagus, ya, udah sangat cukup malah. Tapi ketika seseorang ini belum paham metode yang dia pakai dan money manajemennya belum tahu juga,
5 jam itu nggak cukup teman-teman, karena dia harus memikirkan banyak hal ya kan. Entah apapun itu, entah metodenya yang banyak, misalnya dia pakai 5 metode yang dipahaminya. Tentu saja setiap metode itu kan cara exit dan entry-nya itu berbeda-beda. Jadi misalnya bertabrakan, dia kan bingung sendiri apa yang harus dilakukan. Ketika dua metode membilang sell, dua metode lagi bilang buy, satu metodenya dia harus diam atau market itu sideways atau tidak ada entryan di market itu. Nah, dua mengatakan buy, dua mengatakan sell, satu harus diam karena tidak ada setup. Nah, teman-teman mau ngapain? Bingung kan? Jadinya kan nggak tahu arah. Jadi itu dia. Yang dibutuhkan itu bukan waktu, tapi kualitasnya tadi teman-teman. Teman-teman udah paham, teman-teman udah mengerti, tahu apa yang dilakukan itu lebih baik daripada 5 jam tanpa arah. Itu dia teman-teman. Oke? Dan untuk penutup, jadi trading 1 jam sehari itu realistis atau enggak sih? Ya, realistis dan bisa. Tapi untuk trader yang sudah siap, kalau kamu masih mau belajar, jangan terjebak dengan konsep hemat waktu. Fokus dulu ke memahami market, membangun sistem atau metodenya, dan melatih disiplin serta emosinya, teman-teman. Ingat ya, trading itu bukan soal berapa lama teman-teman di chart, tapi seberapa baik keputusan yang diambil untuk entry. Nah, sekarang saya tanya nih sama teman-teman, tradingnya itu lebih sering mana nih? Terlalu lama di chart atau justru kurang waktu? Oke? Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Untuk teman-teman yang sedang mencari komunitas untuk trading, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Nanti bisa langsung join dan dapatkan berbagai macam akses informasi serta market outlook yang akan update setiap harinya. Nanti teman-teman bisa gunakan sebagai acuan untuk trading. Oke? Sampai jumpa di next video berikutnya dan bye-bye.